Mau bertanya Ustadz, bagaimanakah cara meruqyah orang yang memori otaknya sudah banyak berkurang? Karena dahulu orang ini adalah dukun dan sekarang sakit sudah belasan tahun tidak kunjung sembuh-sembuh, bagaikan terombang-ambing dalam sakit yang tak kunjung akhir. Disinyalir masih ada pengaruh dari jin-jin jahat dan khodam-khodam yang dahulu ada dalam dirinya. Bagaimana cara meruqyahnya Ustadz? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Cara meruqyah ya dengan membacakan ayat-ayat ruqyah. Barakallahu fikum. Apakah dia dukun ataupun orang yang didukuni, apakah dia tukang santet, apakah dia disantet, namanya ruqyah adalah membacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, baca ayat kursi, membaca ayat-ayat seperti Muawwidhatain, Al-Ikhlas, membacakan surat Al-Baqarah agar bersih rumahnya dari setan-setan dan jin-jin. Barakallahu fikum, jin-jin jahat yang saya maksud. Maka hendaklah dibacakan ayat-ayat ruqyah. Mungkin kalau perlu sebagai tambahan agar dia betul-betul bersih dari kejelekannya yang lama, ya dia harus memiliki niat untuk taubat. Sehingga ada pula nasihat padanya. Ruqyah berjalan, nasihat juga berjalan. Kamu harus bertaubat, kamu minta ampun pada Allah kamu, sehingga pengobatan tadi dari dalam dan dari luar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa Quran itu syifa. Itu sudah pasti. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya penyembuh atau obat ini tentunya kadang-kadang ada orang yang tidak cocok dengan obat tersebut. Obatnya manjur, obatnya mujarab, tapi orang itu punya alergi. Ini secara makna saya sampaikan. Ya malah tambah sakit. Demikian pula kalau Quran ini sudah pasti bahwa dia adalah manjur dan memang syifaun, penyembuh, Masya Allah, dengan izin Allah, dan itu adalah memang kalamullah, ucapan Allah. Tetapi kalau orangnya tidak cocok dengan Quran, alergi dengan Quran, alias kafir, musyrik, atau orang yang tidak percaya dengan Quran, nah kamu ngapain sih kumat kamit baca Quran di situ? Saya nggak percaya sedikit pun. Ya percuma. Kamu bacakan ruqyah sebanyak-banyaknya, orang itu alergi dengan obat ini, dengan obat Quran ini, ada kekufuran di dalam perutnya, dalam dadanya, di dalam dirinya, ada bulu babi di dalam dadanya. Artinya ada sesuatu yang jelek dalam dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa menerima obat dalam bentuk Quran? Sehingga kamu bacakan Quran tadi sebagai ruqyah dan kamu berikan nasihat dia agar segera bertaubat. Kalau orang itu betul-betul ingin bertaubat, ya saya ingin bertaubat, gimana saya harus bertaubat? Minta ampun pada Allah Ta'ala. Karena syirik sebesar apapun, kekufuran sebesar apapun, kalau orang mau bertaubat, maka dia akan diterima taubatnya. Bedakan dua ayat. Nggak apa-apa, agak panjang sedikit ya. Ayat pertama adalah ayat Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah nggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa yang lainnya sekehendak Allah. Ini adalah ayat tentang orang yang mati membawa dosa syirik, maka nggak akan diampuni. Tetapi kalau orang mau taubat, ayatnya Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Apakah dikecualikan? Tidak dikecualikan. Seluruh dosa. Yaghfiru dzunuba jami'an. Maka kalau mau taubat, semua dosa bisa diampuni. Bahkan sebagian besar para sahabat pernah mengalami kesyirikan, tapi kemudian bertaubat masuk Islam, diterima. Barakallahu fikum. Sehingga jangan salah menempatkan ayat. Adapun ayat Allah nggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu adalah bagi mereka yang mati membawa dosa, belum bertaubat. Maka dosa yang lain mungkin diampuni. Tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu, wa insya'a adzabahu. Kalau Allah suka, Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah suka, kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Itu di bawah kehendak Allah, terserah Allah SWT. Kalau dosa lain, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Tetapi kalau syirik, tidak akan diampuni orang yang mati membawa syirik. Tetapi kalau di dunia mau bertaubat, maka nggak ada dosa apapun yang tidak bisa diterima atau yang tidak bisa diampuni. Semua bisa diampuni.
kalau mau bertaubat. Maka ajari dia untuk bertaubat. Setelah dia mau bertaubat, ajarkan kepadanya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran juga. Di samping kamu membacakan ruqyah, nanti setelah itu dia sendiri membaca, berusaha. Kalau dia masih dikuasai syaitannya, jinnya, nggak bisa membaca, maka kamu ruqyah lagi sampai dia bisa membaca sendiri. Taib. Yang ketiga, kalau dia punya jimat-jimat, maka kumpulkan jimat-jimatnya, bakar, dan kemudian buang ke air. Ke sungai misalnya, atau ke dalam air, kemana saja, ke kolam, sungai, atau kemana. Demikian yang dianjurkan oleh para ulama. Bakar dan buang ke air. Itu yang ketiga. Ada yang keempat, ada. Kalau dia memiliki buhul-buhul, sejenis jimat sungguhnya, tetapi dia akan masukkan mantranya ke dalam satu simpulan-simpulan, yang biasanya simpulan itu dikubur atau disimpan di tempat yang tersembunyi. Tanyakan padanya, kamu punya yang demikian? Maka itu pun diambil, digali, dan kemudian dibakar juga. Barakallahu fiikum. Ala kulli hal, itu mungkin masuk yang ketiga juga, mirip. Ambil jimat-jimatnya, semua buhul-buhulnya, dan dibakar semuanya. Dan ingatkan dia untuk jangan mengulanginya kembali. Sedikit pun, karena satu pintu dibuka, maka akan terbuka pintu-pintu lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu Ustaz.